Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Mujijat, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK IP Garut, akan melaksanakan PPL Sit-in kedua. Selamat menyaksikan. Mudah-mudahan lancar nyapanya, Dewi beres. Alhamdulillah, murang kali tos siapnya, alhamdulillah. Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian ya, kita ada di sini. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga dalam mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dalam keadaan sehat. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa? Prima dan Tiara. Prima dan Tiara. Sudah ditengok belum? Sudah. Alhamdulillah ya, berarti kalian itu memiliki rasa empati ya tinggi. Jangan untuk kalian. Selanjutnya kita akan mulai dengan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh doa untuk hari ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Kebunku bunganya indahnya. Jika dipetik, tangkainya patah. Semangat pagi, Ananda semuanya. Pagi. Kita berjumpa di Senin Barokah. Semangat. Kalian masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang puisi ya, berarti kalian kemarin sudah mengetahui ya puisi itu apa ya, dan Ibu akan bertanya kepada kalian siapa yang sudah membaca puisi karya orang lain. Coba saya tunjuk Kara ya. Oke, Kara, coba jelaskan. Saya sudah membaca puisi berjudul Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, karya Sapardi Djoko Damono. Jadi isinya apa? Isinya adalah sang penyair yang ingin menyatakan perasaan cintanya dengan sederhana juga tulus kepada sang pujana. Iya. Adakah di dalamnya itu unsur-unsur pembangun puisinya? Ada unsur batin dan unsur fiksi. Ya, oke, terima kasih. Sekarang akan kita perhatikan dalam menulis puisi. Siap semuanya? Siap. Tentang tujuan pembelajaran. Kemudian setelah rancangan itu dibuat, maka kalian harus menuliskan puisi utuh ya, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun yang tadi dengan tema yang Ibu ingin bertanya kembali ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tahu manfaat kita menulis puisi. Oke, ya Reva? Menajamkan isi pikiran, mengungkapkan isi hati, dan menumbuhkan rasa empati. Ya, oke, terima kasih ya. Ada dulu ya yang tadi belum dikasih ya. Nah, yang sekarang Reva ya dikasih dulu sama Ibu ya. Terima kasih. Kalau Ananda semua ingin reward dari Ibu, maka kalian harus semuanya aktif ya. Ya. Tangan yang meriah untuk kalian. Kalian semua sudah tahu ya, masing-masing berada di kelompok mana. Silakan berbagi kelompok dengan tertib.
sekarang kita akan memulai masalah dengan menonton sebuah video ya. Jadi Anda semuanya harus menyimak video yang akan dibagikan oleh Ibu gitu ya. Dan tuliskan oleh kalian kira-kira diksi-diksinya apa saja. Mudah-mudahan itu bisa menjadi ide untuk pembuatan puisi kita ya. Ya, simak ya, baik-baik. Si pemuja kata dan di antara mbak di jiwa kami. Sekarang 29 kilo dari itu. Sapati Djoko Damono ya. Beliau itu adalah seorang penyair yang terkenal ya. Dan bahasa-bahasanya itu sangat sederhana sekali gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalian semua juga ya bisa menulis puisi. Ada tema percintaan, ada tema pendidikan, ada tema sosial ya, dan sebagainya. Kemudian contoh misalnya tadi tema tentang percintaan ya, yang sudah tadi disebutkan oleh Kala gitu ya. Yang karya dari Pak Sapati Djoko Damono juga ya, ada beberapa manfaat ketika kita menulis puisi. Yang pertama adalah bentuk terapi ya. Nah, terapi itu seperti apa? Itu khususnya terapi untuk mental kita ya. Ketika kita lagi marah-marah ya, ketika lagi emosi tinggi, ketika kita lagi sedih, itu bisa dicurahkan melalui puisi. Betul tidak? Pernah ada yang mengalami seperti itu? Betul. Nah, jadi kemampuan kita itu berpikir ya secara abstrak itu akan meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan menulis. Sama halnya dengan ketika kita akan menulis puisi, ketika akan menulis puisi misalnya tentang pemulung. Nah, kita pasti bertanya ya kepada pemulung tersebut, atau kita mengamati kehidupan pemulung tersebut gitu ya. Jadi kita merasa oh ternyata pemulung kita seperti itu, lalu kita tuliskan dalam sebuah puisi. Nah, itu adalah mengasah hati kita ya. Insya Allah kalau kita rajin menulis ya, kemampuan makna ya diri kita ya, kemudian tujuan hidup kita itu akan terarah gitu ya, akan terarah dan kita menjadi lebih bermakna dalam hidup kita ya. Bahwa kita akan meninggalkan dunia fana, tetapi kalau kita memiliki karya-karya itu akan tetap dikenal oleh orang banyak ya. Jadi kita ada kebermanfaatan bukan untuk orang banyak ya. Pembelajaran hari ini kita lanjutkan sekarang dengan membuat puisi. Ibu akan membagikan dulu LKPD. Itu 3 ya, bantu 2 yang bantu ini 1 mohon ke belakang. Nah kita mengumpulkan ide-ide ya, nah itu di Canva coba kalian buat ya, maka nanti kalian harus menampilkan karyanya di depan kelas ya, setiap kelompok bisa mewakili 2 orang saja boleh ya. Jadi sekarang kalian menulis puisi ya, dan kalian bertanya apakah kata-katanya cocok atau tidak.
oleh kalian semuanya dan ditanggapi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Karena biasanya itu paling kalau sekarang biasanya mungkin dengan cara membuat sebuah karya, ya, sebuah puisi. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari kelompok 1. Dari itu hilang tanpa seduh. Rintik teduh itu tergantung pada emosi yang tak satu. Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan puisi yang kami buat. Baik, izin kita memperkenalkan diri. Saya Tara Firdaus dari. Saya Sabda Delani. Saya Ardi Muntara. Saya Firdaus. Puisi yang akan dibacakan berjudul Senja Yang Kuingin dari karya Alia. Jasamu takkan pernah tergantikan. Engkaulah pembimbing aku, engkaulah pembimbing aku, engkaulah pendidik aku, guru. Itulah julukan dirimu yang tidak pernah bosan di dalam mengajar serta mengajarkan aku. Guruku, tanpa dirimu ku bakal hancur, tanpa dirimu ku bakal sengsara. Tadi yang isi dari puisi, isi arti dari puisi Alia apa itu? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan puisi yang berikut. Saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Garis Pudiana. Lekatnya kenanganmu kepada waktu yang berlalu, aku sudah melekatkan setiap kenangannya ke dalam kepalaku. Kepada setiap tanah yang kupijak, aku sudah menandai jejak-jejaknya. Kepada ingatan yang pernah tumbuh, aku akan memberikan senyuman sebisaku. Barangkali nanti pahit yang aku ingat, aku tidak akan lupa. Barangkali puing-puing itu akan pudar, aku tidak akan lupa. Barangkali nanti hilang, aku akan ingat kamu pernah ada. Sereptilius. Saat kelabu mendominasi awan, telapak tangan sengaja disingkirkan. Muncul melalui jendela-jendela berembun yang biasa, menunggu hujan turun. Saat bau petrikor tercium, ia melebarkan senyum. Bumi telah menangis duka, ia justru menyambut suka. Ketika ditanya kenapa, ia menjawab aku suka. Bila ditanya karena, hujan menyamarkan tangisku, jawabnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajin Noviansa dari kelompok 4. Ingin bertanya, dari puisi gadis maksudnya itu makna-makna atau puing-puing tembok-tembok itu maksudnya apa? Kan puisi ini kan menceritakan tentang kenangan, kayak seseorang yang meninggalkan, mengenang, berarti kan kayak pemilik hati, kayak percikan gitu yang tidak akan memudar. Bahkan cukup. Kenalkan, nama saya Kara. Untuk puisi yang kita bacakan, apa isi sebenarnya dari puisi kita? Tentang menceritakan yang menyembunyikan bebannya dengan menangis dalam hujan dan tidak kayak
gak menunjukkan kesedihannya di depan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan puisi. Sebelum kami membacakan puisi, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajil Biasa. Perkenalkan, nama saya Mira Putri Lusiani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Oke, yang puisi pertama akan dibacakan oleh Gila. Ya malam, seakan dunia terlelap. Dalam gelap, cahaya bulan menyinari, menggenggam mimpi, kita terus berjalan. Peluk erat keheningan malam ini, lupakan semua beban dan khawatir. Biarlah hati kita terbang bebas dalam pelukan malam yang penuh kasih. Koma, kemudian titik ya, karena ini bukan sebuah cerita seperti cerpen seperti apa. Yang sunyi karya, ya. Di bawah nanti ya diperbaiki kembali, di bawah itu harus ada titik mangsa. Jadi ketika kita akan membacakan, puisi tersebut malam yang sunyi karya, ya. Nah di akhir disebutkan juga itu adalah titik mangsanya. Sumedang 13 November 2023. Itu yang harus kalian semua perhatikan ya. Ketika kalian menulis sebuah karya, karyanya ditulis, titik mangsanya harus ditulis. Oke, dilanjut. Cinta adalah kobaran api yang menyala di dalam hati, sebuah gairah yang tak pernah bisa padam. Itu memenuhi hati kita dengan kegembiraan yang tiada habisnya, dan membuat kita merasakan arti dari hidup. Bagaikan bunga mawar yang mekar begitu indah, suatu hal yang indah, suatu kesenangan murni, itu menghangatkan jiwa kita di malam yang terdingin. Dilanjut dengan kelompok. Kami dari kelompok 5 akan membacakan puisi. Dan sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Nur Syakila. Saya Mira. Saya Najwa Destiani. Saya Nur Korea. Baik, di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Hilang. Aku masih bernafas, namun jiwaku telah lama tewas. Kebahagiaan yang cukup ringkas, semua harapan terpaksa kulepas. Menangis setiap malam, tangan yang bengkak dan lebam, lisan yang terpaksa bungkam, dihantui peristiwa tahun silam. Entah sampai kapan, aku sudah lelah berjalan, memikul ribuan beban, mau heran tapi ini kehidupan. Dari kelompok 6, perkenalkan, nama saya Revan Rikma. Saya Rajat Fadil. Saya Revan Fajar Sekolah. Saya Garis Muhammad Setiadi. Saya akan menampilkan puisi mulai dari karya saya sendiri. Kau menemuiku di kala senja berganti dengan malam. Kota kecil menjadi saksi tempat kita bertukar cerita. Asmaraku bergejolak, berharap aku dapat hidup lama dengannya. Namun, realita mematahkan segala asa yang telah terakai. Kau telah hilang bak pasir, terseret pasang surut air laut. Kau meninggalkanku semasti aku mencintaimu. Kemarin, kalimat panjang yang kutuliskan dalam sebuah buku kini hanya menjadi kisah usang yang tak berarti. Dengan lukas dalam laut dan ikhlas luas langit, kututup buku yang pernah kita tulis bersama. Aku hilang di pelangkahan jalan, perasaanku dibungkam oleh penolakan. Ternyata kita hanya sebuah kefanaan. Pergilah, sungguh hilang tak lagi terkam. Terima kasih. Restu, kenapa memilih tema itu? Sekarang itu lebih banyak merupakan ibadahnya, merupakan agamanya. Jadi mereka tuh merupakan sholat. Jadinya tuh ya itu deh. Penulisnya itu saya ya. Jadi kisahnya itu saya berjuang sendiri untuk mendapatkan cinta, namun seorang yang mencintai saya itu tidak mencintai saya. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membacakan puisi hasil dari kita. Setiap hari keluar air mata, setiap saat rindu melanda, jiwa rapuh tanpa ada bahagia. Teruntuk hati yang rapuh, tetaplah terlihat utuh. Bangkitlah meskipun sudah jatuh. Kelak semua tangismu akan terbalaskan. Akan ada kebahagiaan yang berdatangan. Dia mengajariku caranya mencintai, tapi tidak dengan cara untuk berhenti. Saat ini tanpamu adalah luka bagiku. Kehilanganmu adalah hal terburuk dalam hidupku. Seseorang yang memohon bertahan di saat kau ingin pergi. Banyak hal yang sudah aku korbankan agar kau tidak berlari. Aku hanya bisa sadar diri tanpa harus mengharapkanmu kembali. Sumedang, 13 November 2023. Baik, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya bernama Sinta Juliawati dan puisinya akan dibacakan oleh Jawa. Oke, perkenalkan saya Dedi. Di sini saya akan membacakan puisi ini tentang dia. Adalah wanita yang kuat. Dia selalu membuatku tertawa. Dia selalu membuatku bahagia. Saat diriku memilikinya, aku paham arti kata abadi. Karena dirinya telah terpaku di hati. Karena dirinya selamanya takkan terganti. Menjaganya adalah janjiku. Melihat air matanya adalah deritaku. Karena harapanku cuma satu, bahagiakannya dan membuatnya tersenyum selalu. Perasaan saya sedih sih enggak, tapi lebih ke kecewa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian ya yang sudah menampilkan karyanya yang luar biasa ya, dan ternyata benar ya kata ibu bahwa tema yang sangat ya mengesankan itu ternyata percintaan ya, karena memang kalian itu lagi senang-senangnya ya, lagi masak-masaknya gitu ya dalam bercinta ya. Jadi tidak salah gitu ya. Hari ini kita belajar menulis puisi ya. Yang harus diingat tadi dalam menulis puisi itu jangan lupa karya ditulis ya. Jadi sesudah judul ada karya siapa itu ditulis, dan di akhir itu titik mangsanya ya, dan tempat dibuatnya juga harus ditulis. Berapa ya, memotivasi diri kita lagi ya hari ini ya, yaitu dengan sebuah ice breaking lagu yang luar biasa. Cukup ya. Nah, sekarang kita akan membuat simpulan hasil belajar hari ini ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dari materi yang tadi telah kita simak, kita tahu bahwa kita bisa membuat puisi dengan mudah, dan juga puisi membantu seseorang mengekspresikan emosi dan perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ya, jadi di samping kita menulis, kalian mau nanti menulis puisi lagi? Mau. Ya, terima
karena sudah menjawab pertanyaan Ibu ya. Nah ini ya. Kemudian, nah Ibu ingin bertanya, bagaimana? Siapa satu orang? Asep? Asep? Enggak Asep. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, kita dapat memahami apa itu puisi, bisa membuat puisi dengan mudah. Ya, terima kasih ya. Ya, Sek. Selanjutnya, hari ini pembelajaran kita akan berakhir dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar dengan materi yang lainnya yang lebih seru ya. Di hari ini ya kita sudah belajar tentang menulis puisi dan kita sudah memahami ya manfaat dari menulis puisi ya, dan alhamdulillah juga kalian semua sudah bisa menulis puisi dengan bahasa-bahasa yang sederhana, luar biasa ya. Terima kasih kepada kalian semua. Ibu bangga kepada Anda semuanya. Dengan doa ya yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Sebelum bubar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, hari ini kalian pulang ke rumah ya, di dalam perjalanan itu semoga sampai ke rumahnya itu dengan lancar. Amin. Jangan kemana-mana dulu ya, jadi jangan ke rumah teman dulu, ke siapa. Kalau di sekolah boleh untuk kerja kelompok boleh ya. Dan ingat ya, di rumah itu jangan menggunakan HP dengan seenaknya ya. HP itu harus digunakan dengan sebijak mungkin ya. Dan latihanlah kembali ya, kalian membuat puisi supaya nanti kalian bisa lebih kreatif lagi dalam membuat puisi ya. Jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Salam kepada keluarga yang ada di rumah ya. Semoga esok hari kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Ditutup dengan pantun Cendrawasih dari Patikan. Jelas cantik, bulunya mengkilap. Terima kasih Ibu aturkan. Kelas hotel memang mantap.